Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Alex, yang berangkat ke sekolah. Dia ngelihat temannya bernama Beders lagi dibully. Si pembuli ini bernama Lance dan Kai. Alex yang gak terima gelutu sama anak yang bernama Lance. Gara-gara itu dia Jetty dibawa ke ruang pembimbing. Keesokan harinya pas Alex mau pulang, Lance dan Kai mau mengeroyoknya. Alex langsung lari untuk menghindarinya. Gak sengaja dia masuk ke sebuah konstruksi, sayangnya Lance dan Kai berhasil menemukannya, yang membuat Alex terpojok dan jatuh. Mereka berdua ini langsung kabur. Ketika Alex sudah sadar, tiba-tiba aja dia melihat pedang. Secara spontan ia mencoba mencabutnya terus membawanya pulang. Di sisi lain, Morgana telah menjadi kuat karena pemegang pedangnya yang sudah lama hilang. Dan tepat pada saat itu, Morgana mengetahui kalau pedang itu telah diambil oleh orang lain, dan dia melacak keberadaan pedang itu pakai kekuatannya. Di waktu yang sama, Alex dan Beders mencari tahu tentang kebenaran pedang itu menggunakan Om Google. Ternyata usut punya usut pedang itu adalah pedang Excalibur peninggalan Arthur Putra Tintagel. Seketika juga Alex teringat sama buku yang telah diberikan ayahnya. Dia langsung mengambil buku itu. Disinilah Alex tahu kalau Tintagel adalah sebuah pulau tempat kelahiran Raja Arthur. Keesokan harinya Marlin sang penyihir legendaris muncul dari Stonehenge gak pakai celana. Di jalan dia menghipnotis Pak Solisi pakai jurus tepuk tangan buat nganterin ke sekolahnya Alex. Setelah tiba, dia tepuk tangan lagi buat nyandarin Pak Polisi dan tiba-tiba berubah jadi burung. Di sekolah, Marlin nyamar jadi murid baru. Itu semua dilakuin buat memantau dan membantu Alex di kehidupan sehari-harinya. Ketika dia mengetahui gerhana akan datang 4 hari lagi, seketika dia jadi panik kayak orang kesurupan. Setelah itu, Marlin mendatangi Alex dan memberitahu bahwa dia harus bisa mengalahkan Morgana sebelum gerhana tiba. Alex dan Bedrus yang mendengar hal itu nampak takut. Alex berniat ngembaliin pedang itu ke tempat semula. Ketika malam tiba, pas Alex lagi tidur pulas tiba-tiba mendengar suara aneh dari balik jendela. Pas dia melihat ternyata ada monster yang muncul dari dalam tanah. Dia panik, terus mau minta tolong ke ibunya. Tapi anehnya Alex nggak nemuin keberadaan ibunya. Dia yang ketakutan dan melihat pedang Kalibur menyala. Dengan cepat langsung mengambilnya buat membunuh monster itu. Tapi karena belum ada pengalaman bertarung, Alex gak bisa apa-apa, untungnya Marlin menolong. Martin? Setelah kejadian itu, Marlin ngajak ketemuan besok di suatu tempat. Morgana yang mengetahui bahwa Marlin telah menyelamatkan Alex nampak murka, dan langsung bangunkan prajuritnya untuk segera membunuh mereka. Keesokan harinya, Alex menjelaskan tentang apa yang dia lihat tadi malam ke ibunya. Tapi karena merasa tidak dipercaya oleh ibunya, Alex pergi dan mengajak Bedrus untuk menemui Marlin. Setelah itu Marlin menjelaskan bahwa dunia fana akan muncul setelah gelap dan sangatlah berbahaya baginya karena para monster yang diciptakan Morgana bakal terus bermunculan. Sampai dia bisa mendapatkan pedang Excalibur. Alex yang merasa hal itu tidak masuk akal. Dia langsung mengembalikan pedang itu ke Marlin. Marlin yang tidak terima, langsung menampakkan wujud aslinya dan menunjukkan kehancuran dunia. Your people and the land of which you've chosen to save your kingdom. Christmas Day. Kemudian mereka berdua mutusin buat pergi ke tempat ditemukannya pedang itu, yang kemudian mereka cocokkan sama kisah yang ada di bukunya Alex. Setelah itu Alex memutuskan buat pergi ke Tintagel menemui ayahnya agar bisa menemukan pintu bawah tanah. Di saat mereka hendak pergi tiba-tiba, Lance dan Kai datang mau meminjam pedangnya Alex. Alex langsung tancapkan pedangnya ngebiarin mereka buat mencabutnya sendiri. Tiba-tiba pedang itu menyala yang menandakan dunia fana di malam hari akan segera dimulai. Dengan cepat Alex mencabut pedang itu. Tapi pedang itu langsung direbut sama si Lance. Akibatnya tiba-tiba monster berkuda bangkit. Alex yang melihat itu langsung menolong teman-temannya. Mereka berusaha kabur dari kejaran monster kuda itu. They're just made of bones! We can kill them!
Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil bantai monster berkuda itu. Setelah itu Alex menjelaskan pada Lance tentang kejadian yang baru menimpa. Di saat itu juga Alex sadar jika mereka berempat ditakdirkan untuk menjadi sekutu yang tertulis jelas pada buku milik Alex. Tapi sepertinya Lance dan Kai merencanakan sesuatu buat mengerebut pedang Excalibur milik Alex. Keesokan harinya Marlin ikut mengawasi perjalanan mereka menuju Tintagel. Dan di situ dia nyampein pesan ke Alex buat cepat-cepat nemuin pintu masuk penjara dunia. Bawah Morgana, Marlin juga menuntun mereka sebagai calon kesatria dan memberitahu 3 kode kesatria yang harus dipatuhi. Pertama adalah hormati orang yang dicintai, yang kedua dilarang berbuat nakal, dan yang ketiga jujur. Singkat cerita, tiba-tiba portal dunia lain terbuka. Orang-orang yang melihat itu terkejut. Ketika sampai di suatu tempat, Marilyn melipat gandakan pedang Excalibur itu buat mati mereka. Ia juga menyihir pohon di sekitarnya untuk mati para kesatria agar bisa bertarung lebih baik. I'm not vanquishing anything. Block the fortress! Lagi serius-serius berlatih tiba-tiba seketika itu juga. Hal buruk terjadi akibat ulas sirirnya Morgana. Dengan tiba-tiba pohon-pohon itu jadi jahat. Alex dan Bedrus tertangkap dan mau dikubur hidup-hidup. Lance yang melihat hal itu tidak menyia-nyiakannya dan segera mengambil pedang Excalibur milik Alex. Di sisi lain Marlin yang mendengar teriakan mereka dengan cepat langsung menolong mereka pakai jurus tepuk tangannya. Seketika pohon jahat itu hancur dan dia pingsan karena kehabisan tenaga. Kemudian Alex yang kehilangan pedangnya mengejar Lance buat ngedapetin pedang Excaliburnya kembali. Karena keegoisan Lance mereka berdua akhirnya bertarung mati-matian, hingga menyebabkan pedang itu patah. Lance akhirnya merasa bersalah dan meminta maaf. Kini, Alex kembali melihat bukunya dan memohon ke Lady of the Lake sang penjaga pedang Excalibur untuk mengembalikan pedang miliknya. Beruntungnya ternyata hal itu membuahkan hasil yang membuat pedang itu muncul jeti untuk kembali serta membuat mereka berempat bersatu untuk membasmi semua musuh-musuhnya. Kemudian pas mereka melanjutkan perjalanannya mereka bertemu sama sekelompok orang yang menunggangi kuda. Tapi pas malam hari tiba, orang-orang itu tiba-tiba menghilang. Tak lama mereka mendapatkan masalah gombolan monster yang diciptakan Morgana muncul ke permukaan. Mereka mulai kompak buat menjaga dan melindungi satu sama lain, agar bisa selamat dari marah bahaya yang lagi mengincar mereka sampai akhirnya Alex memimpin teman-temannya buat lompat ke dalam jurang. Yang ternyata jurang itu ada tapakan kaki buat melindungi diri mereka dari kejaran para monster. Yang mengejarnya para monster itu pada jatuh ke jurang. Keesokan harinya, Alex bergegas pergi menemui bibinya agar bisa bertemu sama ayah kandungnya. Tapi kedatangannya itu sia-sia karena bibinya ngasih tahu kebenaran bahwa ternyata ayahnya itu adalah seorang penjudi. Alex tidak percaya padanya, lalu mengeluarkan buku peninggalan sang ayah. Tapi nyatanya buku itu adalah buku yang dibeli ibunya untuk Alex agar bisa mengenang ayahnya dengan kesan yang sangat baik. Alex yang mendengar hal itu nampak kecewa dan langsung pergi meninggalkannya untuk membuang buku itu. Bedrus yang melihat kesedihan Alex mencoba menghiburnya pakai trik tepuk tangan yang bisa menggandakan koin. Tidak lama kemudian Marlin datang membawa buku sambil berkata, kalau pedang Excalibur tidak memilih pemiliknya berdasarkan keturunan, tapi memilih dengan hati dan pikiran. Mendengar itu jiwa kepemimpinan Alex berkobar. Dia dan teman-temannya langsung menyusun rencana buat membantai Morgana di kastilnya. Lance dan Ki ditugaskan buat ngambil kuda. Sedangkan Alex dan Beders datang ke suatu tempat buat gandakan uang agar bisa membeli perlengkapan baju besi selayaknya kesatria asli. Setelah itu, mereka berempat mendatangi kastil Morgana dengan gagah berani. Sampainya di depan gerbang, pedang Excalibur yang dipegang Alex nyala menandakan kalau kastilnya berada di bawah gerbang pintu itu. Dia langsung menancapkan pedangnya dan pintu kastilnya terbuka. Pas di dalam kastil mereka bingung tidak tahu arah jalan. Beruntung pedang Excalibur milik Alex bisa nunjukin jalan menuju kediaman Morgana. Tidak lama, mereka diserang tanaman rambat yang disihir sama Morgana untuk menyerang mereka, hingga akhirnya Morgana berhasil menangkap teman-temannya. Alex yang tidak terima langsung menghampiri Morgana. Tapi siapa sangka Morgana berubah jadi makhluk menyeramkan, terus menyerang Alex dengan semburan api. Alex pura-pura nyerahin pedangnya buat mengelabuhi Morgana.
Tiba-tiba Alex langsung menusukkan pedang Excalibur itu ke Morgana. Teman-teman Alex berhasil terbebas. Mereka segera pergi dari tempat itu karena kastil Morgana sudah mulai runtuh. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah rawa buat membuang pedang Excalibur dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, tiba-tiba Alex dikagetkan dengan kehadiran Marilyn yang mengatakan kalau sebenarnya dia belum membunuh Morgana dan cuman melukainya saja. Kini Morgana jadi murka dan berencana mengeluarkan seluruh pasukannya agar bisa membunuh Alex dan kawan-kawan. Saat itu juga Alex sadar kalau dia telah melanggar kode kesatria. Pertama yaitu hormatilah mereka yang kau cintai. Seketika itu Alex langsung meminta maaf pada ibunya dan menceritakan semua yang telah terjadi belakangan ini. Alex juga membuktikan kebenaran pedang Excalibur ke sang ibu dengan memperlihatkan kehadiran pedang itu di bak mandi dan meminta izin buat menyelesaikan masalah ini. Kemudian Alex berkumpul sama teman-temannya buat menyusun rencana agar bisa mengumpulkan pasukan yang ada di sekolahannya. Berkat pertolongan Marlin, mereka dengan cepat dapat mengumpulkan pasukan untuk membunuh Morgana dengan baju besi dan senjata yang digandakan Pedrus dan Marlin. Mereka bergegas menyiapkan beberapa jebakan dan tidak lupa juga melakukan latihan berpedang bersama. Marlin memberitahu kalau ada satu cara buat membunuh Morgana, yaitu dengan mengikat dan memasukkannya ke dalam portal pusaran dimensi. Ketika gerhana sudah mulai tiba, suasana jadi gelap. Pasukan Morgana muncul dan langsung menyerang sekolahan. Terjadilah pertempuran besar antara pasukan Morgana dengan para kesatria cilik. Alex dan kawan-kawan bertarung mati-matian. Tapi karena pasukan Morgana terus-menerus berdatangan, Alex mengutus para pasukannya buat mundur terlebih dahulu. Di sisi lain, Morgana berhasil menemukan keberadaan Marlin dan langsung menyerangnya. Seketika itu dia merubah dirinya jadi makhluk yang mengerikan dan langsung menyerang orang-orang. Alex yang melihat hal itu langsung memancing Morgana buat masuk ke dalam perangkap yang ia siapkan. Di waktu yang sama, Badrus mulai menjalankan rencananya untuk mengalihkan perhatian Morgana agar Lance dan Kai bisa mencekik lehernya. Joker! Stop it! Do it! Rencana mereka berjalan mulus. Tiba-tiba saja Marlin terkena semburan api Morgana yang mengakibatkannya tidak bisa ikut lagi dalam pertempuran. Alex yang melihat hal itu langsung menghampirinya dan memberikan ramuan ajaib. Seketika itu juga Marlin langsung pulih kembali dan langsung mengaktifkan portal pusaran dimensi. Alex melihat kesempatan itu langsung dengan cepat membunuh Morgana dengan memotong kepalanya sampai buntung. Alex dan kawan-kawan berhasil memenangkan pertempuran ini. Kini negara mereka kembali menjadi damai. Keesokan harinya Alex, Bedrus, Lance dan Kai ngucapin selamat tinggal sama Marilyn, dan Marilyn mengingatkan ke mereka semua biar tidak jadi seperti bokap si Alex. Alex kemudian membuang pedang Excalibur agar bisa dijaga dengan baik oleh Lady of the Lakes. Dan cerita pun selesai.